Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Topik minggu ini pasti sudah Anda nanti-nantikan, bagaimana Anda bisa menjadi 5 level pengusaha, yaitu berada di pengusaha level keempat. Baik, di video sebelumnya yaitu pengusaha 5 level pengusaha di pengusaha level ketiga, Anda sudah membahas bagaimana Anda sudah menemukan satu orang director untuk bisa menggantikan peran Anda di perusahaan. Dan si director tersebut tinggal bertanggung jawab membuat laporan kepada Anda sebagai pemilik bisnis bahwa dia bisa menjalankan roda perputaran bisnisnya tanpa campur tangan Anda. Dan sekarang di level keempat ini, selamat, Anda sudah masuk ke pengusaha level keempat. Nah, mungkin masyarakat Indonesia pasti berpikir, siapa ya kira-kira orang-orang di Indonesia ini yang bisa masuk ke pengusaha level keempat? Jujur saja, sahabat entrepreneur, tidak banyak orang yang bisa masuk ke level keempat ini. Karena kalau misalkan dalam dunia bela diri gitu ya, mereka ini sudah bukan lagi kelasnya kayak pelatih, tapi mereka ini sudah master, bahkan grandmaster. Mereka ini sudah orang yang levelnya itu kawakan. Mereka ini benar-benar orang yang langka, sudah bisa masuk ke level keempat. Karena orang yang bisa masuk ke level keempat ini, prosentasenya di Indonesia itu bukan kurang dari 1%, tapi 0,00000 sekian persen. Hanya cuma segelintir orang yang bisa masuk ke level keempat. Dan orang yang masuk ke level keempat ini benar-benar orang yang istimewa. Mereka ini adalah orang-orang pilihan. Dan mereka ini adalah orang-orang yang memang jiwa entrepreneurnya itu sangat tinggi sekali. Oke, sekarang kita bahas. Pengusaha level keempat ini namanya bukan lagi director, tapi namanya investor. Sesuai dengan namanya, dia seorang investor. Dia cuman invest. Dia cuman menanamkan modal. Jadi dia sudah menghasilkan uang dari bisnisnya. Dia tinggal membuat bagaimana uangnya ini bekerja lebih keras untuk menghasilkan uang lagi. Karena orang kaya, dia tidak lagi bekerja mencari uang. Tapi orang yang super kaya, dia bisa membuat uangnya bekerja lagi untuk dia. Anda mungkin bingung kata-kata ini. Ya, jadi orang rata-rata bekerja dari pagi sampai malam untuk cari uang. Tapi orang yang level keempat investor ini, dia sudah memiliki banyak aset, dan asetnya ini menghasilkan uang lagi untuk dirinya. Dan dia tidak lagi bekerja untuk uang. Karena dia tidak perlu bekerja, uangnya sudah masuk. Uangnya sudah mengalir. Dan uang sudah mengalir dan masuk ini memastikan dia cukup menjadi level investor atau pengusaha level keempat. Nah, pengusaha level keempat ini kegiatan usahanya cuma satu, yaitu jual beli bisnis. Ya, apa maksudnya jual beli bisnis? Anda mungkin masih agak asing. Kalau di Barat, kata-kata jual beli bisnis itu sudah umum. Ya, tapi di Indonesia mungkin kata-kata jual beli bisnis ini hanya dipahami oleh para konglomerat. Di Indonesia konglomerat ini jumlahnya tidak banyak. Ya. Konglomerat itu ada beberapa konglomerat di Indonesia yang memang kegiatannya adalah jual beli bisnis. Ya. Saya juga punya beberapa teman di HIPMI, mereka itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, mereka para konglomerat, mereka adalah kegiatannya jual beli bisnis. Dan dari nol sampai mereka melihat bisnis ini bagus, prospektif, akhirnya bisnis ini dibeli. Mungkin manajemennya nggak baik, 7 divisinya nggak baik, dia perbaiki divisi-divisinya. Dia punya tim spesialisasi untuk memperbaiki setiap divisinya. Karena mungkin tidak semua orang bisa lulus level ketiga, jadi dia beli perusahaan level kedua, dan dia perbaiki sampai akhirnya masuk ke level keempat. Keren kan? Nah, itulah namanya perusahaan atau pengusaha level keempat. Kegiatannya cuma investor. Dia beli perusahaan ini dengan harga yang sangat murah, dengan harga di bawah pasar. Kenapa? Perusahaannya bagus, produknya di mana-mana, peminatnya banyak, tetapi perusahaannya bleeding. Anda tahu perusahaannya bleeding itu apa? Perusahaannya berdarah. Setiap bulan minus. Ya, karena apa? Pemasukan ada, tapi ongkos produksi nggak masuk. Kemudian pasarnya ada, tetapi manajemennya nggak baik. Peminatnya banyak, tapi karena permintaan banyak tapi tidak bisa memenuhi kapasitas produksi, akhirnya perusahaannya down.
Nah, perusahaan-perusahaan seperti ini dibeli oleh pengusaha level keempat. Ya, makanya Anda tidak heran kan, sekarang Anda lihat bank di Indonesia tiba-tiba dikuasai oleh asing. BII contohnya dibeli oleh Maybank. NISP contohnya dibeli oleh OCBC Group dari Singapura. Mereka itu adalah pengusaha-pengusaha level keempat. Mereka adalah sudah mengakuisisi perusahaan-perusahaan lokal yang sudah nasabahnya banyak. Bagus, tapi tinggal diakuisisi, diperbaiki manajemennya. Dibeli dengan harga yang sangat murah. Anda juga melihat e-commerce Indonesia contohnya. Ya, awalnya e-commerce itu tidak terkenal, tapi langsung dibeli oleh asing. Contoh seperti Tokopedia, Lazada, itu dikuasai asing semua. Awalnya mereka adalah pengusaha level 1-2, tapi dibeli oleh asing, diperbaiki kinerja manajemennya, dan akhirnya pengusaha level keempat ini terjadi. Nah, sekarang pertanyaan saya, bisakah Anda jadi level pengusaha keempat? Yaitu levelnya investor atau mengakuisisi perusahaan. Jangan harap Anda bisa jadi level keempat kalau level ketiga aja nggak lulus. Anda tentu sudah pusing sampai ke level, oh gitu cara mainnya para pebisnis konglomerat. Yes, money works for money. Anda tentu tidak asing dengan salah satu pengusaha Indonesia yang bernama Erick Thohir, yang menghebohkan netizen beberapa waktu yang lalu. Dia itu membeli klub sepak bola raksasa di Italia bernama Inter Milan. Wow. Mungkin bagi Anda yang hari ini ngefans sama klub sepak bola Inter Milan, Anda tahu, Anda bangga, pemiliknya orang Indonesia. Nah, beliau adalah pengusaha level keempat. Dia mengakuisisi perusahaan, dia membeli perusahaan Inter Milan dengan harga yang sangat murah. Maklum, Italia lagi krisis ekonomi. Inter Milan, siapa yang nggak tahu Inter Milan? Klub sepak bola itu sudah berdiri ratusan tahun. Fansnya di mana-mana. Ya kan? Tapi, keuangan perusahaan bermasalah. Dan perusahaan butuh dana segar. Dan akhirnya dibeli dengan harga yang murah. Itulah pekerjaan pengusaha level keempat. Anda pengen jadi pengusaha level keempat? Anda pasti pengen, wah kapan ya saya bisa menjadi pengusaha level seperti itu. Nah, oleh sebab itu, sahabat entrepreneur, kalau saya ceritakan bagaimana dahsyatnya pengusaha di level keempat, setelah Anda menyimak video saya tadi, tentu Anda berpikir, apakah mungkin saya sampai di level keempat? Jujur, kalau mungkin dari seorang pemula, memang tidak ada yang tidak mungkin, tapi memang prosentasenya sangat kecil. Ibaratkan kalau penyanyi, ya, Anda itu pengen jadi Indonesian Idol gitu ya, itu 1 dari sekian puluh ribu. Gitu. Memang tidak mudah. Tetapi sebenarnya solusinya, saya sudah bagikan di video 5 level pengusaha level kedua. Anda silakan cek di situ, yaitu saya sudah bagikan satu link deskripsi di bawahnya. Ya, kalau Anda sudah pusing dengan ini semua, sampai level keempat, Anda tinggal klik link tersebut, ya, yang ada juga di link bawah ini. Nanti di situ saya sudah tawarkan bagaimana Anda bisa menjadi pengusaha yang lebih baik di level 1 dan level kedua. Dan di situ saya akan bongkar lebih jauh tentang bagaimana rahasianya bisa menjadi pengusaha level keempat. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa. Entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di video kali ini saya akan membahas series terakhir dari 5 level pengusaha